buat sebagian orang, ya naik WUS itu cuma jadi pengalaman baru aja. Mereka sepakat untuk memperpanjang tenor pembayaran hingga 60 tahun. Utang ini akan ditanggung oleh beberapa generasi pemerintahan mendatang. Gila kan? Apakah WUS ini menjadi aset kebanggaan nasional atau malah jadi beban keuangan jangka panjang? Kawan akurat, kalau kita ngomongin WUS, pasti keingat sama 3 kata. Utang, rugi, dan visi. Di balik banyaknya manfaat WUS, terdapat berbagai perdebatan nih. Apakah WUS ini menjadi aset kebanggaan nasional atau malah jadi beban keuangan jangka panjang? Biar kamu nggak salah paham, sini aku jelasin di Mudah Paham. Teman-teman, WUS ini nama kerennya adalah KCJB, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek sepanjang 142,3 km ini jadi simbol kalau Indonesia itu setara dengan negara-negara maju. Terus, menurut beberapa sumber nih teman-teman, WUS ini adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan yang tercepat di ASEAN per April 2025. Tapi kalau dari sisi ekonominya gimana? WUS memang menang di waktu tempuh nih teman-teman, itu nggak usah diraguin lagi. Tapi soal harga dan praktis, coba deh kita lihat. Harga tiket premium ekonomi WUS itu sekitar Rp250.000. Harga ini bersaing ketat dengan shuttle eksekutif yang cuma Rp195.000. Terus kalau kamu naik shuttle, kamu bisa diantarin door to door nih teman-teman. Kalau naik WUS, kamu harus sambung lagi pakai feeder train, taksi, atau mobil dari stasiun seperti Padalarang ataupun Tegaluar. Nah ini nih yang bikin total waktu tempuh WUS jadi nggak seefisien yang dibayangkan. Jadi buat sebagian orang, ya naik WUS itu cuma jadi pengalaman baru aja. Intinya, rute Jakarta-Bandung yang cuma 142,3 km itu terlalu pendek untuk kereta cepat. Investasi HSR itu baru balik modal jika rutenya jarak menengah atau panjang. Ya, minimal 400 km ke atas lah. Jadi, WUS di fase awal ini lebih tepat disebut fase perkenalan teknologi dan validasi operasional. Bukan model bisnis yang ideal ya teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin angka-angka yang bikin deg-degan nih. WUS itu dikelola oleh PT KCIC, Konsorsium Indonesia Cina. Laporan keuangan di PT KAI itu nunjukin nih, adanya kerugian triliunan rupiah akibat biaya konstruksi yang membengkak dan utang proyek. FYI ini teman-teman, PT KAI salah satu BUMN di konsorsium. Nah, utang WUS sebagian besar pinjaman dari Tiongkok. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok mengambil langkah mitigasi. Mereka sepakat untuk memperpanjang tenor pembayaran hingga 60 tahun. Kenapa ini penting? Karena perpanjangan ini mengurangi beban pembayaran tahunan. Jadi sekitar 1,2 triliun rupiah per tahun. Utang ini akan ditanggung oleh beberapa generasi pemerintahan mendatang. Gila kan? Nah, di tengah polemik utang ini, Pak Prabowo bilang, kalau transportasi publik itu nggak boleh dihitung berdasarkan untung dan rugi. WUS dan transportasi publik lainnya itu adalah kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation. Jadi, pemerintah harus menjamin layanan ini berjalan. Karena manfaatnya jauh lebih besar dari sekedar keuntungan. Pak Prabowo juga ngeklaim nih, kalau pemerintah punya uang yang cukup dari hasil sitaan uang korupsi untuk membayar utang WUS ini. Terus yang bikin kaget, Pak Prabowo bilang, gak usah ribu-ribu soal utang WUS, saya yang tanggung jawab, saya punya hitung-hitungannya, ini tanggung jawab saya. Gokil, keren juga nih Bapak. WUS bahkan sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional pada Agustus 2023. Ini bukti komitmen pemerintah untuk menjamin dan melindungi aset ini. Sekarang kita lihat manfaat non-finansialnya. Yang pertama, penghematan BBM. Jadi orang berpindah dari mobil pribadi ke WUS ini. Yang kedua, penghematan biaya kecelakaan dan pengurangan biaya pemeliharaan jalan tol. Dan yang ketiga nih teman-teman, menumbuhkan pemukiman dan pusat ekonomi baru. Kayak pasar, rumah makan, dan wisata di sekitar stasiun. Jadi, kerugian di awal itu dianggap sebagai harga yang harus dibayar untuk mencapai pembangunan nasional yang sepadan selama 60 tahun ke depan. Menurut POV aku, Jakarta-Bandung itu bukan akhir, tapi langkah awal. Kementerian Perhubungan sudah konfirmasi nih kalau proyek WUS ini akan diteruskan sampai Surabaya. Bahkan, Pak Prabowo bilang gak cuma sampai Surabaya, bahkan sampai Banyuwangi. Kalau beneran, keren sih. Soalnya manfaatnya tuh banyak banget teman-teman. Mulai dari ridership-nya yang tinggi, karena kan jaraknya lebih dari 1000 km tuh.
skala ekonomi, dan akhirnya kelayakan finansial proyek pun tercapai. Menurut aku, untuk mewujudkan visi ini kita butuh dua hal. Yang pertama, institusi yang kuat. Perlu ada badan otoritas khusus yang mengelola jaringan HSR nasional ini. Yang kedua, blueprint yang lengkap. Blueprint harus mencakup jalur fisik sampai pengembangan kawasan TOD. Jadi, WUS ini bukan sekedar alat transportasi, tapi proyek pembangunan bangsa. Kerugian operasional dan utang 60 tahun adalah biaya masuk kita untuk mengakses teknologi yang mutakhir dan membangun fondasi konektivitas vital nasional. WUS memaksa kita untuk melihat transportasi sebagai instrumen negara untuk keadilan sosial dan status negara maju, bukan murni untuk mencari laba atau keuntungan semata. Keberlanjutan WUS ini sampai ke ujung timur Jawa ini sangat bergantung pada dukungan politik dan tata kelola yang efektif. Kalau ini berhasil, biaya awal ini akan bertransformasi jadi penghematan triliunan dan dampak pembangunan berkelanjutan. Gimana? Setuju nggak sama POV aku? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku Dimas pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.